Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang program pendidikan berkelanjutan. Baiklah, sebelum masuk kepada presentasi kelompok, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu Adira Devri Anissa, yang kedua saya sendiri Kim Azanova, yang ketiga Ranti Stefani Mudar. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Dira. Kepada saudari Dira, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan berkelanjutan. Continuing education atau pendidikan berkelanjutan merupakan suatu istilah yang diperuntukkan bagi pendidikan lanjutan yang ditempuh oleh orang dewasa. Biasanya, istilah ini dimaksudkan untuk para peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikannya setelah lulus dari tahapan pendidikan sebelumnya. Alasannya itu karena inisiatifnya sendiri, kebutuhan di tempat kerjaannya, ataupun inisiatif dari institusi. Karena itu, pendidikan berkelanjutan dapat berupa program sertifikat maupun program bergelar degree dan dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun jarak jauh. Nah, berdasarkan definisi di atas dapat dikemukakan bahwa pendidikan berkelanjutan merupakan kesempatan belajar bagi orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan setelah mereka melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan sukarela di masyarakat. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang RI tahun 2003 menyebutkan bahwa yang pertama, pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, maupun sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan. Yang keempat, pendidikan yang sederajat dengan SMA atau MA adalah program seperti paket C pada jalur pendidikan non-formal. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu ada karakteristik pendidikan berkelanjutan, di mana yang pertama karakteristiknya yaitu sebagai pendidikan yang dapat mencakup seluruh masyarakat. Maksudnya di sini pendidikan berkelanjutan ini tidak terbatas usia maupun tempat. Seluruh masyarakat, lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan berkelanjutan. Nah, yang kedua sebagai sistem pendidikan yang berkesinambungan dan dapat berkembang, di mana pendidikan berkelanjutan ini memakai prinsip berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah, yang ketiga dapat memanfaatkan sumber-sumber daya pengelola pendidikan berkelanjutan. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Dira. Selanjutnya itu pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ranti. Kepada saudari Ranti, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan berkelanjutan diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Selanjutnya, pada era globalisasi, manusia harus mampu bersaing sebab semua kesempatan Pada era globalisasi, manusia harus mampu bersaing, sebab semua kesempatan terbuka bagi siapapun. Dalam mengejar kesuksesan hidup, akan terjadi persaingan ketat. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia atau SDM yang handal, yaitu sumber daya manusia yang memiliki keahlian, keuletan, kejujuran, dan kerja keras. Sumber daya manusia yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut akan kalah dalam persaingan. Pendidikan sendiri berfungsi untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia, baik secara individu maupun sebagai kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.
Sejak lahir, anak diasuh dan dididik oleh orang tuanya. Ia belajar dari ibunya bagaimana mengembangkan kemampuannya. Yang keempat yaitu manfaat pendidikan berkelanjutan. Manfaat dari pendidikan berkelanjutan yang pertama yaitu dapat menambahkan atau memperluas wawasan. Yang kedua, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kreativitas. Yang keempat, meningkatkan kualitas individu. Dan yang terakhir, meningkatkan prospek pekerjaan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan berkelanjutan. Yang A, faktor internal, yaitu berarti bahwa motivasi belajar pada orang dewasa itu timbul dari dalam diri orang tersebut. Yang B, faktor eksternal, yaitu berarti bahwa motivasi belajar pada orang dewasa tersebut timbul dari luar diri orang dewasa tersebut seperti pengaruh dari orang lain. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ranti. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Salah dan jangkal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.